oh akhlaknya baik itu sopan santun, rendah hati dan lain sebagainya. Akhlak. Maka dari itu yang di Kota Tangerang kan apa tuh moto atau apa tuh akhlakul karimah. Ya, gitu. Yang ketiga nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Itu biasanya yang poin ini biasanya yang ada di atau biasa disebut dengan istilah norma masyarakat. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat atau norma masyarakat. Gitu ya. Menurut Profesor Robert, etika merupakan karakter individu. Dalam hal ini termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik. Nah, jadi gitu. Orang yang beretika adalah orang yang baik, orang yang etikanya kurang baik adalah orang yang buruk atau orang yang nggak baik gitu ya. Muter-muter aja ya, baik, buruk, buruk, baik, benar, salah, salah, benar, dan lain sebagainya. Emang ini etika. Lalu yang kedua dari Profesor Robert, etika merupakan hukum sosial. Ya, itu bisa kita sebut bahwa etika adalah norma ya, norma masyarakat. Di dalam masyarakat biasanya memiliki aturan yang berbeda-beda. Masyarakat A, masyarakat B, masyarakat C, itu aturannya biasa berbeda-beda. Di dalam masyarakat A, mungkin kamu paling malam jam 9 malam, gitu, harus pamit. Kalau nggak pamit, lapor RT misalkan. Di tempat masyarakat B yang lain, kamu jam 10 atau jam 11 kalau nggak pulang harus lapor RT gitu. Itu norma. Ada lagi norma juga yang di masyarakat, tapi biasanya ini kalau di Jawa itu ya, di pedesaan, di kampung itu kalau kita jalan, kalau ada yang lebih tua kita harus menundukkan badan gitu. Itu etika. Kalau kita jalan lalu ada orang tua, orang lebih tua dari kita di kanan di kiri kita menundukkan badan. Itu etika. Norma masyarakat itu ya, norma masyarakat. Lalu definisi yang ketiga menurut Fogadei ya, menurut Fagodei, etika merupakan studi tentang kehendak manusia, yaitu kehendak yang berhubungan dengan keputusan yang benar dan yang salah dalam tindak perbuatannya. Dan menurut Sumaryono, studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia dalam perbuatannya. Itu yang disebut dengan etika. Intinya etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk, benar dan salah. Nah, itu yang disebut dengan etika. Kalau kita di masyarakat biasanya sudah sering mendengar bahwasanya dulu ya di Dasmen itu sopan di rumah, sopan di jalan, sopan di sekolah. Nah, itu etika. Atau kita biasanya di masyarakat kalau ada pemuda ya anak-anak muda naik motor suaranya kenceng ngebut-ngebutan di gang kecil, masyarakat kita biasanya menyebut dia orang yang nggak punya etika, orang yang nggak punya sopan santun dan lain sebagainya. Ya, itu etika. Di sini ada hubungan etika, filsafat, dan pengetahuan. Etika merupakan bagian dari filsafat, filsafat sendiri merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Jadi sebelum filsafat itu ditemukan, ada kata yang namanya etika. Dari etika itulah muncul filsafat. Filsafat secara umum dibagi menjadi dua, yaitu filsafat timur dan filsafat barat. Lalu dari beberapa filsafat itulah dianalisis, diteliti, baru ditemukan kebenarannya. Yang benar itulah disebut dengan ilmu pengetahuan. Zaman dulu waktu kita SMP ada sebuah teori yang sudah dibantahkan juga, yaitu teori Darwin yang mengatakan manusia itu berasal dari monyet, gitu ya, teori Darwin. Itu sudah dibantahkan bahwa manusia memang berawal dari manusia dan monyet memang dari dulu juga monyet namanya, gitu ya. Lalu filosof yang lain menyatakan bahwa Anda jangan ke barat terus, nanti kalau Anda ke barat terus Anda akan jatuh karena bumi itu datar gitu. Jadi orang menganggap bahwa bumi itu datar, akhirnya orang tidak boleh ke barat terus atau ke timur terus takutnya jatuh gitu ya. Itu juga sudah dibantahkan oleh ilmu pengetahuan. Dan beberapa filsafat, tapi tidak semuanya, beberapa filsafat ada yang benar dan dibenarkan oleh ilmu pengetahuan, ada yang nggak benar dan disalahkan juga oleh ilmu pengetahuan. Ya. Etika, filsafat, dan ilmu pengetahuan.
Nanti Anda silakan nyari teori-teori tentang ini di Google Scholar untuk Anda pelajari. Ini ada hubungan etika, moral, dan norma kehidupan, di mana etika, moral, dan hukum itu sama. Ini irisannya. Etika ya moral, moral ya hukum. Orang yang nggak beretika biasanya dia akan dihukum. Orang yang nggak memiliki moral dia dihukum. Orang yang moralnya jelek biasanya etikanya juga jelek. Ya saling berhubungan. Selain itu, slide berikutnya ini saya percepat aja ya, karena tadi pagi juga materinya sama seperti ini dan sudah saya share di kelas B. Hubungan nilai, norma, moral, etika, sikap, dan tingkah laku. Nilai yang baik akan menimbulkan norma yang baik akan menimbulkan moral yang baik akan menimbulkan etika yang baik. Dari semuanya inilah muncul sikap dan perilaku manusia yang baik, jika semuanya baik. Lalu di sini ada macam-macam etika. Posisi kita berada di etika teknik informasi, atau mungkin lebih tepatnya ini etika ilmu komputer. Etika ilmu komputer berada di etika profesi, sesuai dengan mata kuliah kita, etika profesi menginduk ke etika sosial menginduk ke etika khusus. Ya. Jadi inilah etika profesi teknologi informasi atau teknik informatika yang kita pelajari. Dasar daripada etika profesi ini adalah Undang-Undang ITE tahun 2008 yang diperbarui ke dalam Undang-Undang ITE tahun 2016. Nanti kita akan banyak belajar tentang Undang-Undang ITE. Pengguna internet dari tahun ke tahun naik begitu dahsyat, ya, dari 1998 0,5 juta yang menggunakan, dan dalam jarak 10 tahun, di sini ngantuk ya, 10 tahun, 17 tahun menjadi 143,26 juta pengguna internet. Dan sudah pasti dengan banyaknya pengguna internet, penipuan juga semakin banyak, kasus-kasus yang berkenaan dengan internet juga akan semakin banyak. Sudah pasti. Maka dari itu dibutuhkan namanya Undang-Undang ITE. Ini juga ada populasi, lalu di dalam slide yang terakhir itu pelanggaran etika, ada hacker dan cracker, denial of service tax, pelanggaran piracy, fraud, gambling, mobil gambling, pornografi, data forgery, dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran lagi yang tidak dituliskan di sini. Pelanggaran itu sebenarnya sudah disebutkan di dalam Undang-Undang ITE, ya, pasal 28, 29, dan lain sebagainya itu banyak menjelaskan tentang pelanggaran-pelanggaran etika dan hukumannya. Nah, itu materi saya hari ini, dan nanti saya mohon jika ada waktu silakan dibaca-baca lagi materi ini, dilihat-lihat lagi supaya Anda menjadi pintar atau lebih bisa lagi. Kalau Anda bingung dengan kalimatnya, cari di Google nanti supaya wawasan Anda menjadi luas lagi. Ini pertemuan kita harusnya yang ketiga, tapi kita masih yang kedua. Mudah-mudahan minggu depan sebelum puasa kita upayakan untuk 1 kali pertemuan agar pertemuan kita menjadi 3 sebelum libur, ya. Nanti setelah Lebaran baru kita pertemuan lagi. Setelah itu baru UTS. Saya kira itu pertemuan saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti hari Senin atau apa kita bisa tambahan materi, dan buat